Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu pengembangan komputer di masyarakat dan etika pada pendidikan. Pertama-tama ada latar belakang. Komputer sebagian besar membantu siswa dalam mempelajari, memahami, dan mengeksplorasi materi-materi yang disajikan dalam pembelajaran. Sebagian orang kurang memahami bagaimana penggunaan komputer dan etika pada penggunaannya, lebih dari formal atau bisa dibilang pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Bagaimana cara menyikapinya atau solusinya? Solusinya adalah non formal, bagaimana seseorang itu mengeksplorasi, eksperimen, dan bisa dibilang private atau sosialisasi dalam bidang pendidikan. Ada juga hal-hal yang terkait pada bidang pendidikan itu sendiri terhadap komputer, yaitu ada rumusan masalah dan yang kedua ada tujuan. Nah, dari rumusan masalah ini sendiri terdapat aspek-aspek yang meliputi, yaitu apa pengertian dari komputer itu sendiri. Lalu yang kedua, apa pengertian bidang pendidikan. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Lalu yang keempat, apa saja dampak dari penggunaan komputer pada bidang pendidikan. Lalu yang terakhir, bagaimana etika penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Nah, dari kelima rumusan masalah ini dapat disimpulkan dari tujuan tersebut, yaitu menjelaskan bagaimana pengertian komputer. Lalu yang kedua, bagaimana menjelaskan bidang pendidikan itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana atau untuk mengetahui penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Lalu apa saja atau setiap individu memahami dampak-dampak yang terjadi dari komputer itu sendiri pada bidang pendidikan. Lalu yang terakhir, mengetahui etika penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Lalu dari dua aspek tersebut, meliputi dua aspek lainnya, yaitu identifikasi masalah dan manfaat. Nah, di identifikasi masalah tersebut, terdapat aspek-aspek yang meliputinya, yaitu kurangnya pengetahuan akan perkembangan komputer. Jadi di mana seseorang atau setiap individu kurang memahami atau mengetahui knowledge dari teknologi atau perkembangan yang ada pada saat ini atau modern saat ini. Lalu yang kedua, tidak terbukanya pola pikir terhadap individu dalam penggunaan komputer. Jadi seseorang itu tidak mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada pada penggunaan komputer itu sendiri atau batasan-batasan terhadap komputer itu sendiri. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap etika penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana seseorang memiliki kekurangan kesadaran, bagaimana mereka menyikapinya untuk hal-hal yang positif atau menunjang potensi dari setiap individu. Lalu yang terakhir, dampak negatif yang ditimbulkan dari komputer terhadap bidang pendidikan. Ya, saya dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif udah pasti jelek. Ya, otomatis tindak kriminal dari cyber atau komputer, contohnya dari hacking atau crack, itu secara ilegal dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Lalu dari aspek dari identifikasi masalah ini disimpulkan pada manfaatnya. Belajar, memahami, dan mencari tahu penggunaan atau solusi dari komputer itu sendiri terhadap bidang pendidikan. Dalam pengembangan komputer di masyarakat dan etika pada bidang pendidikan, terdapat aspek-aspek dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian komputer.
Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Menurut V.C. Hemiser dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Pengertian bidang pendidikan yaitu suatu proses dengan nama pemikiran, rasio, mental manusia, disiplin dan dikembangkan atau kegiatan dengan mana individual dibina agar loyal, setia, tanpa syarat dan penyesuaian membuat pada kelompok atau lembaga sosial di mana pertumbuhan dalam mana individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya, sehingga penyesuaian diri ke arah pendewasaan untuk mencapai sesuatu kesuksesan dalam hidup. Perkembangan teknologi pada pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, dengan perkembangannya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Di sini bisa saya simpulkan dalam perkembangan teknologi informasi pada pendidikan. Semoga semakin berkembangnya teknologi informasi pada pendidikan dan semakin majulah dunia pendidikan. Sebaiknya dunia pendidikan bisa didapatkan dari baiknya kita dan cara kita membentuk dan mendidik serta memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan. Dalam perkembangannya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Di sini bisa saya simpulkan dalam perkembangan teknologi informasi pada pendidikan. Semoga semakin berkembangnya teknologi informasi pada pendidikan dan semakin majulah dunia pendidikan. Sebaiknya dunia pendidikan bisa didapatkan dari baiknya kita dan cara kita membentuk dan mendidik serta memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan. Penggunaan komputer pada bidang pendidikan. Sebagai pembelajaran dari tahun ke tahun semakin meningkat, komputer digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, kemudian sebagai akses melakukan pencarian informasi seperti buku, jurnal, dan modul dalam bentuk elektronik atau yang bisa lebih diketahui dengan e-learning. Apa sih e-learning itu?
Jadi, e-learning itu adalah proses pembelajaran yang bersifat atau berbasis elektronik, seperti yang kita alamin sekarang ini di saat lagi virus corona. Jadi, kita melakukan pembelajaran bukan lagi di kampus, bukan lagi di sekolah, melainkan di rumah. Jadi, kita belajar dari rumah, jarak jauh, tidak bertatap muka secara langsung dengan dosen atau guru. Nah, di sini saya akan menunjukkan pengertian e-learning menurut beberapa para ahli. Oke, bentar ya. Oke. Yang pertama, menurut Michael, tahun 2013. Dia mengatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Ya, sama aja ya, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah Chandrawati tahun 2010. Dia mengatakan bahwa e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Yang berikutnya ada Ardiansyah tahun 2013. Dia mengatakan bahwa e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana, sebagai proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan dosen atau siswa-siswi secara langsung. Seperti yang saya katakan dari tadi, bahwa e-learning itu sendiri bisa disimpulkan sebagai kita belajar di rumah jarak jauh tanpa menatap langsung dengan dosen ataupun mahasiswa. Yang berikut ada karakteristik e-learning menurut Robertson-Bird tahun 2001. Ya, karakteristik e-learning tersebut bersifat jaringan yang membuatnya mampu untuk memperbaiki dengan cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan, serta juga sharing pembelajaran juga informasi. Nah, ini adalah karakteristik e-learning menurut Nur Salim tahun 2008. Yang pertama, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materialis yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat untuk diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun. Yang berikut, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Berikutnya, memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik, dan yang terakhir adalah memanfaatkan suatu keunggulan komputer atau digital media, serta juga komputer networks. Nah, yang berikut adalah manfaat e-learning. Yang pertama ada efisiensi biaya. E-learning tersebut memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaranya, efisiensi penyediaan sarana, serta juga fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta juga efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi. Yang berikut adalah fleksibel. E-learning tersebut memberi fleksibilitas di dalam memilih waktu serta juga tempat untuk dapat mengakses perjalanannya. Dan yang berikut adalah belajar mandiri. E-learning tersebut memberi kesempatan bagi pembelajar dengan mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. E-learning menurut Pranoto tahun 2009. Dia mengatakan seperti ini. Yang pertama, meningkatkan suatu partisipasi aktif dari mahasiswa. Terus yang berikutnya, meningkatkan suatu kemampuan belajar mandiri mahasiswa, meningkatkan suatu kualitas materi pendidik serta juga pelatihan, meningkatkan suatu kemampuan untuk dapat menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, yang mana dengan perangkat biasa akan sulit dilakukan.
Nah, kita lanjut kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Menurut Sujana 2005, menurut El Jokro 2009, e-learning memiliki berbagai kelebihan, yaitu yang pertama, lebih mudah untuk diserap, artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang berikut jauh lebih efektif di dalam biaya, sama seperti tadi yang saya katakan tentang karakteristik e-learning. Artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya. Yang berikut jauh lebih ringkas dan yang terakhir tersedia dalam 24 jam per hari. Ya, kekurangan e-learning sendiri itu suatu pembelajaran dengan menggunakan model e-learning tersebut membutuhkan peralatan tambahan yang lebih, contohnya komputer, monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, kurangnya itu suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Terus cenderung tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial, dan juga sebaliknya menurut tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang berikutnya kita masuk dalam dampak dari penggunaan komputer pada bidang pendidikan. Yang pastinya dampak dari penggunaan komputer sendiri ada dua sisi. Yang pertama sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatif. Kita mulai dulu dari sisi positif. Jadi, sisi positifnya itu yang pertama menambahkan ilmu pengetahuan di mana setiap individu tidak perlu terlalu terpaku pada guru atau dosen untuk mendapatkan informasi dan langsung dari internet. Jadi nggak perlu lagi tuh nanya ke dosen, nggak perlu lagi terpaku oleh guru, tapi kita bisa langsung mencarinya di internet. Yang kedua, metode-metode pembelajaran yang lebih update sehingga bisa memudahkan individu dalam proses belajar dan mampu memahami materi-materi yang abstrak, yang nyata. Nah, yang berikut, ketika individu melakukan sebuah penelitian dahulu menggunakan dengan cara manual, ketika adanya komputer akan lebih efisien dan terautomatisasi yang jauh lebih cepat. Kemudian, kebutuhan fasilitas pendidikan jauh lebih cepat dari soal atau materi dan lain-lain. Nah, adapun sisi negatifnya dari penggunaan komputer itu sendiri, yang pertama, apabila sudah tersistem dengan adanya komputer, maka pembimbing tidak dapat mengawasi proses dari individu sebab hakikatnya setiap individu sebagai makhluk sosial. Yang kedua, individu menggunakan komputer membuat kekhawatiran dikarenakan dapat mengakses tanpa batas yang mengakibatkan informasi yang tidak baik. Contohnya dari internet itu sendiri adalah cybercrime, pornografi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pada dasarnya apabila yang sudah over dalam penggunaan komputer itu dapat menimbulkan kecanduan dari keberadaan dunia maya, serta berlebihan sehingga tidak memiliki sikap kritis dalam menentukan apapun. Dan yang terakhir, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu karena pembelajaran yang bersifat virtual di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara individu dengan pembimbing, maka dapat terjadi kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Komputer merupakan suatu elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Komputer dijadikan sebagai alat pembantu guru dalam proses pembelajaran karena komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses data. Guru yang mampu mengoperasikan komputer dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. Pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu belajar yang terkini dapat menambah minat belajar. Di samping itu juga, komputer dapat digunakan dan berkesan oleh guru. Ia akan mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran pembelajaran. Komputer adalah pelengkap kepada penyampaian pengajaran yang berkesan. Manfaat komputer dalam bidang pendidikan banyak sekali, yaitu yang pertama,
pendidik dapat memiliki variasi mengajar dengan menggunakan komputer. Menurut para ahli, ada beberapa model pembelajaran dengan komputer, yaitu model latihan dan praktek, model tutorial, model penemuan, model simulasi, dan model permainan atau games. Model pembelajaran ini dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Yang berikutnya, kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Mereka dapat mengerjakan tugas-tugas dengan kreatif melalui komputer karena komputer mampu menampilkan teks, warna, gerak, suara, video, gambar, dan lainnya. Kecerdasan psikomotorik siswa dapat terangsang dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi. Siswa dapat menentukan jenis atau arah pendidikan yang mana yang bermanfaat baginya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang berikutnya, komputer adalah media atau alat pembantu untuk memudahkan pekerjaan. Akan tetapi kunci terciptanya kualitas pendidikan yang baik adalah dari dalam diri pengguna komputer tersebut, baik pendidik maupun peserta didik. Tanpa adanya kemauan dan ketekunan dari peserta didik untuk belajar, komputer hanya menjadi benda mati atau pajangan yang tidak memiliki manfaat. Oke, yang berikutnya kesimpulan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, dan email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber menggunakan komputer dan internet.